Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di acara Tasik Radar Soundcast ya bersama saya Ubay MH. Untuk 30 menit ke depan saya akan menemani kalian sebagai host dan juga Bapak Tiri ya. Acara ini khusus membahas soal musik lokal khususnya di Tasikmalaya, untuk wadah para musisi-musisi Tasik juga supaya ada medianya ya. Dan bintang tamu hari ini adalah vokalis band Tompin Potensial ya. Ya. Ya, beri tepuk tangan untuk Koji Skin ya. Jadi Alhamdulillah sehat Sibuk. walafiat. sibuk naon ini Ci? Ya sekarang sibuk kerja, terus ya rencana bulan depan mau rilis EP juga buat si Stompin. Hmm. Kebanyakan kerja sih, sibuk kerja lah, kehidupan biasa. Berarti berarti band mangan seukur sampingan gitu Ya hobi, ya gabut atau mumet ya band-bandan apa gitu. Ngomong soal band, si Stompin Potensial genrenya naon sih Ji? Kalau secara garis besar mah mungkin hardcore punk mungkin ya. Hardcore punk bisa, atau youth crew juga oke lah. Tapi kalau dilihat secara garis besar hardcore punk mungkin. Hardcore punk. Iya, hardcore punk. Nah, si hardcore punk teh bedanya sama punk biasa itu bisa dijelasin? Kalau sama punk biasa ya. Jadi awal pergerakannya di Amerika, awal pergerakannya. Jadi emang sebelum ada hardcore punk, punk dulu salah satu tokohnya kayak band-bandnya Sex Pistols dan sebagainya gitu. Exploited. Ya kayak gitu. Jadi lebih ke ketika si punk itu masuk ke ranah komersil lah gitu. Ranah komersil, terus kayak ya emang pesan-pesan yang dibawa sama punk teh udah agak relevan gitu. Gak relevan teh dalam artian kayak emang lirik-lirik yang tentang politik, kehidupan sosial lah. Kehidupan sosial secara garis besarnya emang udah gak relevan gitu. Hanya fashion lah kalau bisa dibilang gitu. Nah pada akhirnya adalah kultur dari si punk itu, hardcore punk gitu, yang lebih agresif atau lebih militan mungkin ya. Lebih militan, terus dari segi beat juga lebih cepet lah gitu. Ya salah satunya kayak si Black Flag. Black Flag. Ya salah satunya Black Flag. Terus ada mungkin banyak yang nggak tahu ya. Iya. Terus kan di punk itu juga banyak sub-subnya kan. Ya. Jadi hardcore, jadi skinhead. Nah, skinhead sendiri mungkin banyak yang nggak tahu ya di rumah, kalau termasuk saya kali ya. Termasuk saya, yang saya lihat skinhead itu punk yang kepalanya pelontos, Ya, seperti ya. Anda. Ya kebanyakan kayak Bisa. gitu sih. Bisa dijelasin sih apa bedanya mungkin buat teman-teman di rumah? Ya. Berarti kalau ngobrolin skinhead, intermezzo lagi ke belakang gitu. Jadi awalnya skinhead itu apa ya? Campuran beberapa subculture gitu. Tahun 60 awalnya. Tahun 60. Jadi emang skinhead itu campuran dari orang British asli, orang Inggris, sama imigran dari Afrika. Imigran yang ke Inggris awalnya gitu. Jadi skinhead itu pada awalnya di tahun 60 itu ya buruh we gitu. Jadi jika buruh pabrik, terus kayak buruh sih kebanyakannya, ya orang-orang pekerja kasar lah awalnya gitu. Terus datanglah dari Afrika, ada rude boy, identiknya dengan ya reggae, ska gitu, orang-orang kulit hitam, sama campuran dari mods. Ya, mods. Ada mods, terus nyampurlah karena mungkin selera ketika pulang kerja dan sebagainya, kayak ngerasa apa ya, apain gitu musik yang bisa
buat santai apa gitu. Pada akhirnya buru-buru di sana tahun 60 tuh ketemulah sama musik reggae Jamaican sound lah. Reggae, ska, rocksteady gitu. Terus mereka enjoy dengan lagu itu, kayak pulang kerja ya dengerinnya rocksteady dan sebagainya. Pada akhirnya nyampur lah jadi mods. Jadi mods. Nah, mods itu bagi lagi ada dua. Ada mods, ada hard mods. Nah, hard mods itu skinhead. Hard mods itu Terus alasan mereka dibotakin lebih ke supaya praktis mungkin ya, karena emang kerjaannya kebanyakan emang kasar, pekerja kasar, jadi dia praktis ya udahlah dipelontos gitu. tapi dress tetep punk. Nah, bicara masalah dress, karena kalau dilihat secara pemikiran mungkin ya, kalau dilihat secara pemikiran 11-12 lah sama punk gitu. Ya, cuma bedanya dari dress lebih rapi, menyesuaikan sama emang mereka yang notabene ya orang-orang kerja gitu dan sebagainya. Lebih rapi lah gitu. Ada filosofi di balik dress nggak? Gak ada sih ya kalau filosofi mah. Cuma emang lebih ke rapi aja gitu. Terus emang buruh-buruh yang punya selera fashion lah kalau bisa dibilang mah skinhead gitu. Untuk genre musik sendiri skinhead Nah, ada ciri khas tertentu kah? Nah, kalau misalkan buat genre musik, skinhead sendiri kebanyakannya genrenya oi. Oi, Ya, oi itu Iwan Fals. bukan Iwan Fals. tapi emang adalah emang karena di Indonesia kata oi itu orang Indonesia Iwan Fals, cuma itu tuh subnya dari punk. Oh, Ada subnya lagi. Si oi itu salah satu yang inisiasinya yang pertama itu Sam 69, terus Courtney Reject pernah bikin lagu judulnya Oi 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 Oi. Jadi kalau di bahasa Indonesia mah oi teh kayak seruan lah, hey. Itu oi, lebih keseruan lah gitu. Nah, gak beda jauh sama street punk juga gitu, cuma emang lebih ke lirik-lirik yang dibawanya tentang ya kelas pekerja, working class, terus kayak buruh gitu kalau itu. Dan emang kebanyakan yang main-main itu ya kebanyakan anak-anak skinhead gitu pada masa itu. Itu kalau musik awalnya, tapi emang skinhead pun punya pengaruh besar terhadap perkembangan musik reggae. Khususnya reggae, rocksteady, ska gitu. Band skinhead yang tahu apa, Ji? Pasti banyak sih yang tahu. Ya sebutin contohnya lah, yang paling mempengaruhi Koji dalam Kalau pengaruh band skinhead, kalau dari hardcore ada Warzone. Nah, Warzone juga salah satu band oi pertama di Amerika, salah satunya. Oh, si Warzone. Iya, si Warzone. Warzone juga ada pengaruh dari si oi itu gitu. Karena vokalisnya si Rebis itu dia skinhead juga gitu. Nah, jadi kalau ngomongin musiknya, kalau bicara tentang musik kan tiap genre itu pasti berevolusi lah. Iya. Yang lu tahu dari dulu sampai sekarang ada yang berubah kah? Kalau dari segi musik pasti sih ya. Karena dinamis mungkin, tapi emang kalau dilihat sekarang mah buat kaum skinhead tetap sih masih kayak musik oi, punk, terus hardcore masih ada di dominasi underground lah. Reggae, ska masih masuk karena emang penyebaran Jamaican sound juga besar pengaruhnya sama kaum skinhead gitu di tahun 60 kayak gitu. Kalau di Tasik sendiri, Ji? Di Tasik sendiri kalau buat si skinheadnya atau buat si musiknya? Musiknya dulu lah. Musiknya kalau buat di Tasik sendiri ada salah satu band oi namanya The Martins itu. Oh, tahun berapa tuh? Itu tahun 98 99 lah. Masih ada?
Kalau orang-orangnya masih ada, orang-orangnya. Oh. Salam buat Bang Julfi, Itu Bang Julfi. Aswoto, Ageder, Riot of School, sehat-sehat. Udah lama juga sih gak ketemu gitu. Nah, kalau bicara komunitas Ji, komunitas versi Koji walanya yang Koji tahu awal mula ada skinhead di Tasik, terus komunitasnya seperti apa mungkin? Kalau intermezzo dulu lah. Saya jadi skinhead itu tahun 2015. Pengaruhnya siapa? Kalau pengaruh mah biasalah internet. Internet baca-baca. Ya awal-awalnya ketertarikan tuh kalau musik hardcore sih. Kalau musik Hardcore. hardcore, terus ya reggae, rocksteady sebelum memang tahu skinhead gitu. Jadi hardcore, terus rocksteady kayak gitu. Terus pertama tahu hardcore ya itu si Warzone itu. Ya. Pertama tahu hardcore. Pertama tahu hardcore si Warzone, terus pasti ada apa ya ketertarikan buat ngulik deh lah gitu. Berarti dulu sering ke acara, sering pisan berarti. Kalau ke acara mah ya gitulah. Kadang lagi ada momen ya ke acara, kalau enggak karena emang gak terlalu aktif di skena kalau dulu gitu. Nah, ngomongin skena Ji, kemarin kan ada Coven Fest. Iya, Coven Fest. Koji kan salah satu bisa disebut pencetus lah atau panitia. Enggak, kalau panitia mah bukan. Ada sih barudak, masih barudak lah. Nah, barudak itu artinya anak-anak ya. Anak-anak. Dibikin subtitle di bawah. Kita dibikin apa? Kamus besar bahasa Sunda. KBBS. Biasanya emang orang Sunda selengitnya. Masih ngobrol teh ada lah gitu. Ayo wae. Juga mane. Kayak gitulah. Emang selengitnya sih. Susah itu mah. Ntar dibikin ininya ya, translate-nya. Ada translate-nya nanti editor bikin. Lanjut Ji. Ya ada anak-anak lah. Ya salah satu band yang main lah. Band yang main di Coven Fest si Stompin. Terus ada band suges saya si Lucimi Dopamin. Band apa? Band suges. Band suges. Ya. Band suges tuh? Band suges tuh alter ego bukan? Gimana? Alter ego. Maksudnya ego sisi lain dari Koji bukan? Kadang saya pribadi teh kalau ngedengerin musik lah khususnya gitu. Ada titik jenuh, misalkan kayak anjis bosen kayak skinhead wae gitu. Dengar oi gitu. Oi atau ya hardcore kayak gitu, ada titik bosennya lah. Ya sisi lainnya kayak ya itu band-band shoegaze gitu. Jadi kalau secara simpelnya mah ya band pop mereka teh gitu. Noise pop lah disebutnya. Cuma emang mainin banyak efek kayak reverb, echo, delay gitu, fuzz, synthesizer juga gitu. Sebenarnya band pop gitu, cuma emang mainin banyak efek gitu. Efeknya dari kalau ngomongin live nih. Ya. Kalau live dari sequencer apa main? Kalau live langsung sih natural gitu. Oh, natural? Ya, gak ada dari sequencer gitu. Kebetulan di Lucy saya sebagai soundman-nya kebetulan gitu. Di si Lucy itu. Lamun di Slipknot mah Craig Jones suruhnya. Amatiran. Nah, terus bisa balik lagi Ji ke yang sebelumnya balik deh. Bisa menemukan si komunitas skinhead dari mana Ji? Nah, itu awalnya tuh, kan dari internet ya? Ya, dari internet. Kok bisa gening kita sih kaya gitu. Ya. Jadi gini, dulu kalau gak salah teh ada acara bener-bener ketemu sama emang ya anjing aya skinhead gitu ya karena emang keterbatasan informasi mungkin ya. Masih informasinya teh masih ada, internet ada sih, cuma emang informasinya masih terbatas lah gitu. Acan sebrutal lainnya ya. Belum kan sekarang masih cepat pisan kan kalau sekarang ya. Dulu acaranya
Di Unsil dulu ada acara Sir Iyai Oh, ya 2015 2000 berapa ya? X dan Lego. Iya, iya sih. Ya, X Don Lego. Ya salam buat Kang Iyai. Iya, iya. Ya salam. Duka ingetkannya duka mual kami. Tapi pernah, saya juga pernah dulu waktu masih kuliah Ya. ngundang si Ria Oh ya. Oh di Galuh. di Unigal. Oh Unigal. Nah, di Unigal itu parah sih, masana edan pisan, banyak pisan masana. Terus Ya sekitar 2015 lah kalau nggak salah. 2015 ya biasa datang gitu. Sendiri awalnya, terus sama ya temen-temen ada dari Crispy Crew juga, ya fansnya Sir Iyai lah gitu. Nah, ya orang skinhead sendiri gitu. Terus datang ada yang ngedress skinhead gitulah, sama ngedress skinhead. Dipanggil lah. Oi. Ngeliat lah. Salaman lah, kenalan ya, itu salah satu kawan juga, Ucok namanya. Nah, Ucok ya sekarang stay di Tasik, cuma emang udah beberapa tahun lah nggak ada kabar gitu. Dia ngobrol-ngobrol ya nggak habis di acara itu, ya berlanjut lah pertemanannya gitu. Cuma emang balik lagi karena saya kerja juga, ya balik lagi kehidupan masing-masing lah gitu. Balik lagi ke kehidupan masing-masing, los. Cuma emang pertama saya ketemu Ucok, terus Idan juga. Oh. Halo Pak Idan. Halo Pak Idan. Idan dulu zamannya masih skinhead lah. Kalau Idan ketemu 2000, kalau nggak salah 2017. Di Pertama ketemu teh di Lingkar Gobras yang ada Kelom. Oh, iya. Pertama ketemu di situ, janjian di sana, terus ya ketemu ngobrol-ngobrol, terus kayak ya biasa minum minum di samping lapang tenis Dadaha dulu teh. Ya di situ minum ya sama si Ucok, si Dan, ngobrol-ngobrol gitu. Terus ya ngobrolnya orangnya ayah si Ben, cuma emang rada vakum si Sentek Berit gitu. Kan Gitu. kami kita rindain terus Rada ekstrim liriknya sararieun. terus Ya ngobrol-ngobrol, tapi ya tetap sih pada akhirnya balik lagi masing-masing gitu. Kerja, terus ketemu Prama juga. Prama ada ya salah satu kawan skinhead juga di Tasik, cuma sekarang lagi stay di Jogja. Ya kerja gitu. Kayak ya main ke Cimahi gitu. Ke BME sama anak-anak Enjoy Oi dari Panjalu. Salam buat Alevi, anak-anak Enjoy Oi. Salam. Sehat-sehat. Ya gitu. Ji, sebesar apa sih si skinhead di Tasik? Dulu. Kalau buat Tasik mungkin ya. Kayak Bang Julfi, Ageder gitu ya. Mereka tuh ngumpul di Dokar. Dokar, terus ada scene namanya Dokar Boot Boys. Jadi ya isinya anak-anak punk, skinhead, ya nyampur lah anak underground lah khususnya gitu ya. Tahun 98, ya nyampurnya gitu. Sama punk, skinhead, hardcore gitu. Awalnya kayak gitu, terus ya itu ketemu kayak sama Ageder, Bang Julfi, ya sharing-sharing lah gitu, karena emang abang-abangan lah, ya bisa dibilang juga abang-abangan juga, sharing-sharing. Agenda rumah living legend. Ya Ageder ya salah satu influence juga lah di kota Tasik gitu ya. Emang pengaruhnya. Dia pengaruh. Agenda pengaruh. Kalau sekarang Ji, apakah ya mungkin sebagian pasti Ayanu sudah berkeluarga kan? Iya, apakahnya masih aktif atau karena kalau buat saya pribadi skinhead teh bakal ada di hati saya sampai kapanpun gitu. Maksudnya meskipun saya gak ketemu sama anak-anak, gak ketemu ya sama barudak lah gitu ya. Tetap lebih kayaknya, lebih ke jalan hidup lah. Udah jadi way of life. Heseng lagi ke mual-mualan gitu, gitu. Ya pergerakannya sekarang ya udah mungkin entah masanya udah nggak selesai sih masanya, cuma emang
Sekarang arus utamanya ya masih dominan mungkin konotasi hardcore punk, metal gitu. Tapi sekiranya bakal selalu ada di bagian itu. Gitu. Akan selalu ada di bagian arus itu gitu. Band lu sendiri kan Sorwin Potential. Itu Ya. genre skinhead, bukan? Itu lebih ke youth crew, hardcore punk. Youth Crew tuh Youth crew tuh subnya dari si hardcore gitu. bedanya? Bedanya jadi youth crew tuh dari awal dulu ya. Intermezzo dulu. Jadi youth crew tuh anak hardcore. Cuma awalnya mereka tuh cuma emang punya pola hidup yang sehat, straight edge. Oh, Strike Edge. Ya, straight edge. Ya, salah satu band yang inisiasinya kayak Youth of Today. Terus yang lebih militannya ada Earth Crisis juga, yang emang mereka vegan juga. Terus emang no sex, no drugs, ya no free sex maksudnya. Iya, no drug gitu. Nah dari sana mereka bikin mun aya nama naonnya Kubu deui gitu. lah jika tangkringan deui merenya. Jadi misah. Ya misalnya orang orang hardcore tapi emang orang anu free sex, free drug gitu nya sehat lah gitu, bukan namanya ya salah satunya Minotreat. Oh, minor. Iya, dan kata si Stray Edge sendiri awalnya diambil dari lagunya si Minotreat. Stray Edge. Strike Edge. Ya, ada salah satu lagunya gitu dan dipakai buat bahasa media lah. Oh, jadi ada si judul lagu dulu, Ya, baru komunitasnya. enggak. Jadi emang udah ada. Cuma emang belum ada belum ada Belum ada. bahasa di media yang pas gitu buat ngegambarinnya gitu. Pada akhirnya adalah lagu Minotreat judulnya Stray Edge dan dipakai sama media hingga hari ini gitu. Dan ya dipakai udah mana budak Stray Edge ya, budak Stray Edge-nya gitu. Ya udah jadi sehari-hari lah gitu. Pada akhirnya mah gitu. Tadi ketukan sendiri Ji. Misalnya aya nu apa dina segi musikalitas aya nu beda atau misalnya kodna minor semua gitu. Kalau musik mungkin lebih apa ya, kalau Youth Crew tuh lebih pendek, lebih cepat. Cepat kan? Iya. Jika skatepunk Mungkin beda atau? Beda ya mungkin, tapi mungkin ada kemiripan mungkin ya. Skatepunk kan tutak. Lebih pendek, lebih cepat lah. Simpelnya kayak gitulah kalau Youth Crew. Dan ya Stompin juga salah satu Youth Crew masuk, hardcore punk masuk juga gitu. Ya Stompin juga para pendek sih lagunya kayak semenit setengah gitu. Nah, ngomong band udah sejauh mana aja? Gimana? Si band Stompin Potential udah sejauh mana? Sekarang Mau rilis teh EP kah? tinggal mastering sekarang teh. Oh, keren ya. Tinggal mastering, ada 6 track. Tinggal mastering buat rencana paling ntar ada release party lah. Ya acara kecil-kecilan lah gitu. Datang ya di mana Ji? Masih belum dijadwalkan tapi masih bakal lah gitu. Keren tuh. Ya. Untuk modal sendiri patungan kah atau ada sponsor kah? Ada label? Masih patungan gitu. Baru kene, ya. Terus emang sempet rilis kaos, terus ada rilis kaos? ya itu udah lama ya, ada 6 bulan ke belakang lah. Jadi kaos sama Ya jadi uang dari batik kaos lah gitu. itu batik kaos. Terus kurang sekian misalnya teh matung gitu. Tapi rilis box set Ji? Kayaknya mah ada sih. Ada. Kayak ya teaser, terus rilisan audionya, terus kayak stiker mungkin. Nah, ngomongin rilisan audio aja menarik nih. Menurut Koji sendiri lah, mending rilisan fisik atau digital untuk zaman sekarang? Untuk zaman sekarang, balik lagi sih, nanyanya ke siapa? Kalau misalkan ekspresi lu lah. Kalau misalkan orang pribadi, kalau buat ngemajuin band lah, maksudnya menghidupi band lah. Ya orang pribadi mending milih rilisan fisik gitu. Ya entah CD, kaset, ya banyak lah gitu. Ada yang malah yang
rilis formatnya flash disk ada juga kan gitu. Geus ararane lah beda, gitu. iya. Ararane sekarang mah. Mungkin rilisan fisik mungkin ya. Karena emang kalau rilisan fisik tuh lebih impactnya lebih dapat sama si Iya sih, musik. selain bisa menikmati karya, bisa juga menikmati packaging kan. Ya kayak emang ada fisiknya gitu kayak anjing. Terus dilihat, gitu, lebih kerasa gitu. Kayaknya kan thanks to Lebih kerasa kayak ngeplay teh sambil lihat lirik, kalau enggak thanks to, terus dilihat dengan kayak thanks to siapa oh iya sahanya terus si feel lagi bedanya ngerilis fisik masa anjing aing buka fisik ya, terus kan lebih kemana punya meskipun harganya cuma 35.000 cuma punya kebanggaan nih bagaimana beda juga thanks to ini kan anak cucu kan bisa lihat gitu kan anak cucu tuh bisa lihat ya bapak baheula buka band pump iya bapak teh buka band pump sok yang baca budak nanya sok ngelem pak ya feelnya lebih dapatnya kalau rilisan fisik teh terus emang bisa lebih menghidupi si band gitu cuma emang balik lagi sekarang kan media lebih cepatnya maksudnya tuh kayak ada yang rilis di YouTube juga ya digital lah khususnya gitu ya kelebihannya kalau digital mungkin lebih cepat mungkin ya lebih praktis lebih cepat juga mana sekarang lagu si Acan kirim link buka di YouTube atau kirim link apa gitu ya lebih cepat tapi mungkin buat EP si Stompin yang sekarang ya tajuknya We Will Give No More itu bakal dirilis entah CD atau kaset mungkin ya buat awal-awal tapi fisik bakal lah ya pasti nah rencana digital platform lah atau fisik dulu ya fisik dulu tapi ngomongin fisik zaman sekarang lah ya zaman sekarang kan zaman saya dulu mah zaman baheula lah ya zaman saya dulu misalnya main ke distro lah ya itu kan main ke distro atau main ke studio musik suka dipajang kan band baru band naon ya dijual tuh iya iya kan nah beda jeung ayeuna kan ayeuna mah jigana teu paraduli deh mungkin nya ngangen cuma segelintir orang gitu iya sih ya kan nah dampak tuh kasih si band tersebut kalau dampak secara langsung mah enggak mungkinnya cuma emang secara gak langsung kayak ya udah bedana mana nyimpen CD mana di entah tadi studio atau di mana ejeng mana ngabaikeun linkna di sosmed gitu udah gak ada bedanya gitu sekarang mah gitu jadi kalau milih mending mana buat era sekarang mah ya mungkin mending sosmed gitu maksudnya kayak orang ngerilis lagu anyar lebih cepat gitu tapi cuma beda kepuasan unggul ya beda kepuasan gitu sama prestis kan kalau yang kurang kumahanya digital dan mungkin lah band orang ya gitu ieu linkna asa kumaha gitu kan beda jeung beda kalau kita ngasih CD kan misalnya ngasih CD ke IO kan misalnya orang boga band yang main iya ijazahna kan fisiknya ya fisik digital mah kan asa kayak agoknya ieu link we akeun we aya jika ada jika ya aneh sih ya anehnya tapi emang ya karena zaman semakin cepat jadi kayak udah hal lumrah nih kan sekarang mah ya sih, lebih tapi kalau dipikir-pikir emang aneh sih gitu kayak orang boga band iya linkna oke anehnya aneh gitu jeung kumanya kalau rilis fisik mah kan lebih abdol nah iya fisiknya gitu jadi si orang nu dikasih itu bisa menikmati packagingnya packaging atau si artworknya gambarnya kan gambarnya kalau digital kan paling artworknya gitu doang kan warna doang kan beda jeung fisik kayak judul kayak thanks to segala rupa lah bisa dimasukkan gitu aja fisik mah jadi dampaknya menurut Koji tetap beda nggak ada bedanya gitu nggak ada bedanya sih cuma emang feel sih lebih enak mah ya langsung megang rilisannya gitu bisa nikmatin si artworknya atau liriknya atau apa gitu beda lah pastilah feelnya gitu menurut orang pribadi gitu buat lokal hero anak-anak skema apa Ji? Kalau hardcore Tiger Walk sih pasti pasti lah
Buat hardcore Tiger Walk gitu. Tiger Walk emang keren sih. Tiger Walk. Terus kalau buat band ska ada Debut Beers. Debut Beers juga ada. Jadi salah satu barudak dari Selakaso. Vokalisnya, vokalis juga salah satunya Asandi. Sandi. Dulu Ya, Sandi itu tadi. Pas Sandi itu. Sandi itu. Dulu juga dia skinhead juga. Salam buat ya Sandi. Sandi Sarkas. Itu masih beda. Beda itu mah Sandi Sarkas. Oh iya. Sandi dia tuh punya usaha susker, Oh My Sus. Ya sekarang teh. Kalau yang ya buat ska menurut orang ya Sibut Beers gitu. Jadi anu bisa mau masa loba gitu. Buat kedepannya gimana Ji? Sekiranya Ji? Harapan Koji lah sebelum closing ya. Harapan mah gak ada sih sebenarnya. Gak ada. Maksudnya kalau harapan mah gak ada, cuma emang buat sekarang teh orang pribadi udah nikmatin kayak oh nyangges saya orang skinhead, orang pride. Iya jalan hidup orang oh nyangges saya gitu. Jadi entah mungkin 5 tahun 8 tahun ke depan menyebarnya orang nggak tahu bakal kayak gimana, cuma orang lebih ke ngerasa geus we iya orang dan orangnya berharap ini menyebar banyak gitu. Jadi emang benar-benar kudu tina hatinya. Itu soalnya banyak juga yang misalnya dulu lagi musim hardcore, wah hardcore nih kan. Ketika budak ke SMA kan hayang baju hardcore. Fase apanya? Jadi bukan mencari jati diri lah. Nanti Kojima bukan kadinya gitu. Kalau musik sih iya sih, musik hardcore masuk, ya ska masuk, punk masuk. Maksudnya Kojima tentunya teu paduli X segede kumaha wae, yang penting mah orang tetap dengan diri orang we gitu. Tapi ya orang nggak tahu 5 tahun ke depan apakah bakal jadi besar, bakal jadi masif atau gimana, orang nggak tahu. Tapi pun kalau jadi besarnya oke lah, keren gitu. Udah gitu doang. Ya mau pernah mati ya pasti mau pernah mati sih. Itu paling sih. Ya mungkin ada salam-salam Ji sebelum closing Ji. Salam-salam apa ya? Sarehat we sadayana kabarudak. Nah. Kumpul di media ya Ji. Ya sehat-sehat buat teman-teman semua. Makasih yang udah nonton, makasih juga yang udah like, komen, subscribe, dan terus pantengin channel ini. Dan udah segitu. Udah Oke, gitu. mungkin sekarang waktunya closing ya. Jadi ya itulah intinya, tadi sama Koji udah ngobrol banyak tentang skema musik ya, khususnya di Tasik yang kayak gimana. Sebenarnya kalau masih banyak sih pertanyaan Ji. Tapi ya mungkin karena durasi ya. Iya. Ya mungkin durasi, jadi sampai di sini mungkin saya Ubay MH. Jangan lupa saksikan terus Soundcast. Jadi sekali lagi Soundcast ini khusus untuk membahas musik ya, khususnya musik-musik lokal lah. Kayak narasumber kita hari ini Koji. Ya mungkin sampai jumpa minggu depan. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang tidak mengenakan. Hampura badak. Hampura badak. Hampura badak. Ya, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.